5:8 Roma 5:8 Tetapi Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita, bahwa Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 5:8 Komentar, Tuhan mencintai orang berdosa, tapi Tuhan mencintai semua orang, bahkan mereka yang tidak Dia sukai. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Roma 5:8 Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2:4 Tetapi tidak semuanya akan diselamatkan. Nyatanya, Yesus menunjukkan bahwa hanya sedikit yang akan diselamatkan. Matius 7:13-14 Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu itu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sempitlah pintunya dan sulitlah jalan menuju kehidupan, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Lukas 13:23-27 Kemudian seseorang berkata kepadanya, Tuhan, apakah sedikit yang diselamatkan? Dan Dia berkata kepada mereka, berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit, karena saya memberitahu Anda bahwa banyak yang akan berusaha masuk dan tidak akan bisa. Ketika tuan rumah bangun dan menutup pintu, dan Anda mulai berdiri di luar dan mengetuk pintu, berkata, Tuhan, Tuhan, buka untuk kami, dan Dia akan menjawab dan berkata kepada Anda, saya tidak tahu Anda, di mana Anda berada, maka Anda akan mulai berkata, kami makan dan minum di hadapan Anda, dan Anda mengajar di jalan-jalan kami. Tapi Dia akan berkata, aku memberitahumu bahwa aku tidak mengenalmu, dari mana asalmu? Menjauh dari saya. Jika Tuhan mencintai semua orang dan ingin semua orang diselamatkan, lalu mengapa Dia akhirnya mengirim kebanyakan orang pergi? Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Dia tidak menyukai orang berdosa. Bagaimana bisa? Cinta dalam pengertian Alkitabiah dari cinta agape tidak sama dengan suka, seperti memiliki preferensi. Padahal, benci dalam artian tidak menyukai seseorang bukanlah kebalikan dari cinta. Anda bisa mencintai seseorang dalam arti agape dan pada saat yang sama benci berada di dekat mereka. Saya membayangkan ini adalah kejadian yang sangat umum dalam hubungan orang tua anak di mana orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak mereka tetapi benci berada di dekat mereka ketika mereka memberontak atau bertindak sebaliknya. Jadi, misalnya, dewasa ini ada kontroversi tentang apakah Tuhan membenci kaum homoseksual atau apakah Tuhan mencintai kaum homoseksual. Kristus membayar dosa-dosa dunia, seperti yang tertulis Dia adalah korban pendamaian untuk dosa-dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Satu Yohanes 2:2 Jadi, setelah melakukan itu, mengapa Tuhan tidak membuat keselamatan tanpa syarat? Karena ada tertulis, Tuhan begitu mencintai dunia sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Karena Tuhan tidak mengutus putranya ke dunia untuk mengutuk dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia melalui Dia. Siapapun yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapapun yang tidak percaya sudah dihukum, karena ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3:16-18 tampaknya membuat orang diselamatkan adalah sekunder dari hal lain, yaitu membiarkan orang menggunakan kehendak bebas mereka untuk menerima Tuhan sebagaimana adanya. Tetapi masalah lain di sepanjang garis yang sama adalah bahwa bagi mereka yang tidak menerima Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus, mengapa alternatifnya adalah neraka? Bagaimanapun, keadilan dipuaskan di kayu salib. Jadi mengapa tidak memberikan pemusnahan yang nyaman? Jika bukan keadaan limbo yang nyaman bagi orang-orang yang tidak beriman, mengapa siksaan kekal? Lukas 16:23-24
Wahyu pukul 14.11, Wahyu pukul 20.10, Matius pukul 18.34. Alasan dibalik ini sangat mungkin karena menolak tawaran anugerah Allah, mengingat apa yang Dia korbankan untuk mendapatkannya, sangat menjengkelkan Anda. Banyak bahwa Dia menuntut orang-orang seperti itu untuk disiksa selama-lamanya. Dia akan menghukum mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus. Mereka akan dihukum dengan kebinasaan kekal dan dikucilkan dari hadirat Tuhan dan dari keagungan kuasa-Nya. 2 Tesalonika 1:8-9, lihat juga Lukas 29:19. Pertanyaan diskusi bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya bagi orang berdosa. Meskipun membayar dosa, dan mengingat bahwa Dia ingin semua orang diselamatkan, mengapa Tuhan tidak membuat keselamatan tanpa syarat? Misalkan Anda memiliki negara Anda sendiri yang Anda pimpin. Misalkan ada negara lain di mana beberapa orang ditahan di penjara karena kejahatan yang mereka lakukan. Sekarang misalkan Anda pergi ke negara itu dan membayar agar para penjahat ini diserahkan kepada Anda. Apakah Anda akan memberikan persyaratan apapun pada mereka untuk tinggal di negara Anda? Menurut Anda mengapa Tuhan tidak memberikan tujuan alternatif selain siksaan kekal bagi mereka yang tidak beriman?